Oke, kembali lagi bersama saya Adri Zulfianto yang tukang bakso tapi nggak bawa HT, kira-kira begitulah. Ya nggak sih? Iya. Bintang tamunya jangan disorot dulu, ntar aja ya suaranya aja. Oke, kali ini karena tadi udah ada bisikan suara cewek, kali ini kita akan membahas tentang darurat perempuan. Karena, wow, datanya kalau dilihat itu amburadul sebetulnya. Dan beberapa waktu belakangan ini kita dikagetkan dengan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tetap bersama saya, media bukan pelindung kekuasaan di luar TV. Ya, telah hadir bersama saya kali ini bukan laki-laki. Namanya bukan Jajang, bukan kan ya? Ya, hadir bersama saya Mbak Novi. Beliau adalah aktivis perempuan, kira-kira gitu. Dari Kopri PMI dan kebetulan beliau ketua Kopri cabang Jakarta Timur. Sorot ke sana. Nah. Mbak Novi sehat? Sehat selalu Bang Adri. Sehat ya. Aman? Aman. Ya, Terima kasih banyak betul. undangannya Bang Adri. Kan undangan kita masih di luar TV, kalau di dalam TV beda nanti urusannya. Ya, kali ini kita akan membahas terkait kasus yang lagi menjadi fokus dan perhatian banyak pihak, termasuk juga belakangan DPR juga sudah menanggapi, bahkan menyalahkan kenapa Komnas Perempuan dan lain-lain pihak-pihak yang berkepentingan kenapa nggak cepat menangani kasus ini, termasuk Polri juga sudah masuk ke dalam kasus ini gitu ya. Tapi ada beberapa kendala yang mungkin perspektifnya nanti kita akan lihat dari perspektifnya Mbak Novi, sudut pandangnya Mbak Novi menarik untuk kita lihat. Nah, Mbak Novi, kasus kekerasan terhadap perempuan ini kan banyak ya. Sebelum kasus Novia Widyasari yang kemudian menjadi korban dari Randy gitu ya, masih banyak lah. Tapi masuk di kasus Mbak Novi karena sama ya namanya, kasus Novia ini gimana menurut Mbak Novi? Ya, mungkin nama kita sama-sama Novi, tapi saya berharap dari kasus ini tidak ada Novi-Novi yang lain yang bernasib sama dengan Novi Widyasari begitu. Kalau kita melihat dari kasus ini ya, ini mungkin kasus yang sebagian kecil aja, sangat kecil dari kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual di luar sana. Tapi yang menjadi menarik mungkin karena pelakunya ini adalah aparat penegak hukum begitu. Aparat penegak hukum yang dikenal di masyarakat sebagai aparat ya pelindung masyarakat ya, begitu Bang Adri, terutama perempuan. Yang artinya ketika hari ini pelaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu adalah ya oknum kepolisian, itu menjadi kekecewaan tersendiri untuk masyarakat, tentunya masyarakat yang perempuan begitu Bang Adri. Nah, iya. Itu tadi kalau kita kan pernah berdiskusi ya terkait kasus Novia ini, karena memang banyak hal di dalamnya. Kasus ya bisa dibilang pemerkosaan sampai hamil di luar nikah. Ketika hamil malah diminta gugurkan, tidak ada pertanggungjawaban gitu kan. Lalu lapor sana lapor sini nggak ada tanggapan. Ini sering kali terjadi Mbak Novi. Menurut Mbak Novi, apa yang salah dalam sistem kita ini? Saya kira mungkin masalah ini bisa menjadi contoh yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa perempuan hari ini harus lebih peka terhadap diri sendiri, apa yang akan merugikan kita, apa yang akan membuat kita senang dan lain-lain. Dan akhirnya jangan sampai hari ini kasus Novia ini menjadi hal yang diwajarkan oleh oknum-oknum terkait begitu. Nah, soal penanganan kasus Novia ini memang mungkin agak lambat karena dari laporan komisionernya Komnas Perempuan itu dari Agustus ya. Jadi pelaporannya Agustus, ternyata teman-teman di Komnas baru bisa berkomunikasi dengan Novia ini di bulan November.
Dan sayangnya di perempuan ini penuh dengan rasa takut ya Bang Adri ya. Kita dipenuhi dengan rasa takut, ketika kita mau ngadu kita takut, mungkin itu adalah aib bagi kita gitu. Apalagi ketika kita nanti speak up, kita menjadi orang yang disalahkan gitu. Karena biasa di kasus-kasus yang lain, di kekerasan perempuan dan anak, kita korban menjadi orang yang disalahkan karena ya kan kamu yang mancing misalnya dan lain-lain, kan kamu yang berpakaiannya tidak sesuai dan lain-lain. Padahal dari survei itu apa ya, sepertinya lebih banyak kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang nggak ada hubungannya dengan baju yang dipakai gitu. Masuk tuh. Kita jadi PR kita semua sih. Ya, betul. Ternyata kalau memang kita menggarisbawahi tadi kata Mbak Novi, ternyata hasil survei itu membuktikan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual itu bukan didorong dari sisi berpakaiannya sebetulnya ya. Kalau lagi-lagi kita tidak menyalahkan sebetulnya. Kalau seandainya perempuan ini kan ini ya tadi ada rasa takut ya, kita menggarisbawahi dulu itu. Ada rasa takut. Nah, rasa takut ini kan sebetulnya bisa menjadi perhatian ketika memang misal Mbak Novi bisa nggak cerita ke saya urusan keluarga atau urusan lain-lain yang menyangkut sesuatu yang nempel di badan ini misal. Kayaknya kalau saya percaya dengan Bang Adri bisa aja ya. Kalau percaya? Iya. Kalau enggak? Ya enggak. Iya, artinya gini. Siapa sih orang yang percaya? Maksudnya tiba-tiba datang ke kantor, suatu kantor, entah itu Komnas Perempuan, entah itu kepolisian gitu ya, yang kemudian kita direspon dengan laki-laki, terus tiba-tiba bilang, "Mas, saya habis diperkosa." Iya nggak sih? Ada rasa nggak gitu? Gimana rasanya kira-kira kalau Mbak Novi gitu ya, penerima pengadu itu, Mbak Novi melalui Instagram atau DM atau WhatsApp gitu ya, tiba-tiba saya adalah korban pemerkosaan, langsung merespon atau apa sih ini? Karena gini ya, sekarang kan di zaman digital banyak penipuan online misal, yang kemudian ya mengambil uang atau apalah gitu ya, merampas. Tapi dalam hal ini apakah kita akan menganggap demikian, Mbak Novi sendiri misal? Kalau dari segi pribadi sebagai orang yang terlahir sebagai perempuan gitu, tentu kalau saya sudah melihat notifikasi tersebut ya saya harus langsung merespon karena apa ya, jangan sampai hal-hal buruk terjadi kepada sama-sama perempuan begitu. Tapi kalau dilihat dari kasus-kasus yang ada, apalagi di kasus Novia ini, pengaduan ini ada di Komnas Perempuan gitu. Dan artinya Komnas ini kan sudah pasti sebagai lembaga kan, lembaga pengaduan. Harusnya mempunyai apa ya? Langkah yang cepat gitu, penanganan yang cepat. Karena kan dari dulu memang kita sudah sangat sering sekali menyuarakan stop kekerasan perempuan. Betul. Iya, karena gini, kalau tadi menggarisbawahi juga kata Mbak Novi tadi, kalau seandainya kantor polisi sebagai tempat pengayom, kantor polisi sebagai tempat pelindung, tapi ternyata ya jauh sebelum kasus Novi sebetulnya yang juga masih melekat lah di ingatan kita gitu ya, ketika seorang anak ingin membebaskan bapaknya gitu, tapi kata oknum polisinya bilang ya udah kalau memang lu mau ngebebasin bapak lu ya lepaskan juga keperawanan lah gitu, kira-kira gitu. Nah tapi kan sanksinya juga nggak ada karena memang ya itu tadi kita pernah berdiskusi dengan Mbak Novi misal di bagian kasus Novi Widiasari ini kan, apa yang menjadi hukuman terhadap Randy, apakah pasal pemerkosaan, menghamili, karena pemerkosaan belum tentu hamil tuh kan, menghamili atau aborsinya, atau perselingkuhan karena emang belum nikah, itu di luar lah berarti ada 3, pemerkosaan, hamil, di luar nikah, atau aborsinya. Ternyata Mbak Novi waktu itu bilang ya kasus pemerkosaan, ini bagi saya jawaban banyak orang gitu ya, bahwa kasus pemerkosaan itu bisa ditindak, padahal susah. Karena yang melanggar hukum di sini yang jelas-jelas ada bukti dan mungkin ada saksinya sebagai dokter aborsinya gitu. Ini juga harus dilihat gitu. Karena kalau pemerkosaan ini kan pembuktiannya susah. Kalau sobat di luar TV masih ingat gitu ya, pernyataan Tito Karnavian waktu dia menjadi Kapolri saat itu, ini
kenapa menjadi ingatan betul di praktisi-praktisi hukum misal, kasus pemerkosaan itu harus dilihat dari apakah korban menikmati atau enggak. Pertanyaan itu memang dianggap nyeleneh sih. Terus durasinya berapa lama? Itu kan yang menjadi ingatan betul tuh, karena memang ya seandainya ini pemerkosaan, kalau kita yang ngelihatnya, kalau memang ini pemerkosaan seharusnya kan durasinya pendek, nggak panjang 1 jam atau setengah jam kan gitu ya. Terus apakah dia menikmati atau enggak? Ya gimana ceritanya orang diperkosa bisa menikmati atau enggak kan gitu. Artinya durasi dan menikmati atau enggak ini memang satu kesatuan yang bisa dilihat untuk membuktikan kasus pemerkosaan. Ya kalau dia panjang, bisa nggak dibuktikan bahwa durasinya panjang nih 1 jam atau setengah jam? Apakah bisa dibilang itu pemerkosaan atau enggak? Ya kalau 1 jam bisa nggak sih? Mbak Novi bisa aja kan? Sebetulnya bisa aja. Nanti bisa dilihat tuh sama kita nih ya sebagai penonton atau sebagai penikmat berita gitu. Pendek durasinya atau panjang durasinya itu bisa dilihat lagi dari visum. Kalau panjang bisa jadi dia dibius dengan kasusnya Novia Widyasari ini kan. Bisa jadi dia karena dibius atau karena mungkin dia diikat. Kan gitu. Nah, itu banyak faktor gitu loh yang harus dilihat dari 2 pertanyaan tadi. Emang bagi orang awam ini agak nyeleneh sih. Tapi bagi kita praktisi hukum memang sulit untuk membuktikan kasus pemerkosaan, dan ternyata betul kan. Si Randi itu dihukum apa? Hanya 1 pasal ya, hanya 1 pasal, di pasal yang soal pengguguran itu, pengguguran janin di pasal 348 ya Bang. Dan hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Tuntutannya. Dan masyarakat kan pasti melihat itu sebagai hukuman yang sebenarnya belum setimpal ya Bang ya, untuk kasus betul. ini. Gitu. Nah, setimpal atau enggaknya gini. Kenapa bisa dibilang setimpal enggak setimpal itu ya? Karena ada pasti enggak pantas banget sih dihukum 5 tahun gitu kan dengan korban yang meninggal gitu kan, atau dengan lain-lain yang dikorban misal masa depan Mbak Novi misal. Apa yang kemudian ini menjadi sesuatu yang harus dihukum berat? Ya, bicara tadi soal bahwa pemerkosaan, lalu perselingkuhan itu tidak ada pasalnya ya Bang ya. Ini menjadi alarm yang darurat untuk para perempuan-perempuan di Indonesia, yang artinya kita harus tadi lebih hati-hati lagi gitu. Jangan sampai hal-hal yang merugikan kita gitu, apalagi sampai menyangkut masa depan, ternyata tidak bisa ditindak di ranah-ranah hukum begitu. Yang artinya berarti kan secara tidak langsung, oh saya nggak ada yang ngebelain nih ketika hal tersebut terjadi kepada saya begitu. Nah soal yang tadi apa namanya? Panjang atau enggak tuh hukumannya, berat atau enggak itu? Panjang hukumannya atau berat karena masyarakat menilai ini sebagai hal yang kekerasan perempuan seksual dan anak ini kan yang membekas bukan hanya fisik ya. Apabila korbannya tidak meninggal ini. Betul. Akan tetapi psikis gitu. Banyak sekali korban-korban kekerasan pelecehan seksual perempuan yang akhirnya berhenti melanjutkan sekolah, karirnya dan lain-lain karena depresi tersebut. Nah, ini tidak bisa dianggap remeh sebetulnya oleh kita semua. Betul. Menjadi PR untuk kita semua bahwa perempuan di negara kita di Indonesia adalah kita yang harus mampu melindungi mereka semua. Itu PR kita semua untuk melindungi perempuan. Betul. Karena kita garis bawah bahwa ini menjadi sesuatu PR gitu ya. Ternyata kalau kita mau lihat data gitu, pada tahun 2020 Kemen P3A mengeluarkan catatan bahwa pada tahun 2020 terjadi 7.191 pelecehan seksual perempuan dan 11.637 kekerasan terhadap anak. Itu pada tahun 2020. Nah, melonjak kepada tahun 2021, per Juni 2021, terdapat 1.902 kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan ada 3.122 kekerasan anak dan perempuan. Artinya, ini seharusnya menjadi alarm gitu ya. Harusnya menjadi alarm, harusnya menjadi perhatian kita semua, di mana memang sosok perempuan itu menjadi sosok yang paling rentan di tatanan sosial kita, menjadi sosok yang rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, berkembang ke area sekarang ini juga ada misal body shaming juga menjadi
ya menjadi suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran hukum gitu ya. Nah, menurut Mbak Novi dari serangkaian kasus tadi bahwa anak juga menjadi korban nih. Selain menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, juga mereka juga menjadi korban bullying. Bullying ini kan ya bullying tadi misalnya body shaming, Ya. kemudian dan lain-lain gitu yang lagi viral lah di media sosial gitu. Bahwa sebetulnya itu kan adalah bibit-bibit pelecehan Yep, dan kekerasan seksual betul, gitu. betul. Dan bukan hanya bicara soal pelecehan atau kekerasan seksual terhadap perempuan, tapi juga terhadap anak begitu. Apalagi apabila ini terjadi kedua-duanya, misalnya perempuan dan anak gitu, di usia-usia yang masih di bawah umur. Ya. Banyak sekali korban-korban kekerasan dan pelecehan seksual anak-anak yang terjadi di sekolah, yang artinya oh ternyata sekolah yang dianggap rumah keduanya anak-anak ini adalah tempat yang tidak aman, Bang, gitu. Jadi sosok-sosok guru yang kita sebut sebagai orang tua di sekolah adalah ternyata bisa menjadi pelaku begitu. Ini kan artinya bisa menjadi peringatan kepada kita semua, Bang. Iya, kalau kita mau garis bawahi lagi, karena Mbak Novi ini banyak catatan betul yang bisa kita ambil gitu ya. Ya tadi, ketika kantor polisi tidak lagi menjadi aman bagi perempuan, terus sekolah tidak lagi menjadi aman buat anak-anak, bahkan di rumah pun ada kekerasan seksual terhadap anak di rumah, bahkan pelakunya orang tuanya sendiri misal, ya kan? Artinya nggak ada lagi tempat yang aman. Sebetulnya apa yang mesti kita dorong? Apakah ya edukasi itu penting? Tapi menurut Mbak Novi? Iya, kita kan memang dari kasus-kasus yang marak ini kan harusnya menjadi apa ya? Menjadi cambuk bagi kita semua. Setiap tahun kita mempunyai catatan-catatan pelecehan dan kekerasan seksual kepada perempuan ini kan semakin meningkat. Kalaupun misalnya turun tahun ini, tahun depan meningkat lagi dan lain-lain. Ini kan harusnya menjadi apa ya, satu kajian yang kita harus kayak gimana ya gitu. Kalau menurutku sih memang ini harus disikapi dari sejak dini gitu. Artinya sekolah-sekolah hari ini harus mempunyai kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang bagaimana nanti perempuan-perempuan yang mulainya dari masa dini gitu sampai remaja dan seterusnya sadar bahwa di sekitarnya mereka itu banyak hal yang tidak aman dan bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, itu pertama ya. Jadi kiranya sih itu akan bagus kalau misalnya dilaksanakan, karena kalau misalnya kita bisa mencegah, kenapa kita harus mengobati? Begitu sih, Bang. Iya betul. Menarik, karena gini, ya betul ya tadi ya, lebih baik mencegah lah ya, karena nggak tahu ya kalau kita agak kesana dikit nanti itu biasanya membahas tentang pola pemerintahan dalam penanganan ini, itu biasanya saya sama Jajang tuh. Tapi menarik betul perspektif dari Mbak Novi ini, mencegah dan mengobati itu sebetulnya dari Kopri PMI misal, dalam Harlah ini ada sesuatu. Memang kita di Kopri cabang PMI Jakarta Timur sedang merancang sebuah apa ya, karena kita di Kopri mempunyai tujuan yang memang mengawal atau mempunyai fokus kepada advokasi sosial kekerasan perempuan dan anak. Jadi teman-teman Kopri ini berinisiasi untuk membuat posko-posko pengaduan begitu, karena di Jakarta Timur ini PMII ada sekitar 12 komisariat yang dari masing-masing kampus gitu. Jadi nanti masing-masing kampus tersebut akan memiliki posko-posko pengaduan kekerasan perempuan dan anak yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum begitu. Yang nanti tugasnya teman-teman Kopri adalah mengawal, menemani, mendampingi. Di beberapa waktu saya pernah berdiskusi dengan Bang Adri waktu itu soal ini tantangan bagi lembaga bantuan hukum, ternyata banyak sekali korban-korban perempuan yang tidak mau menceritakan, menceritakan apa ya, pengalaman-pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual kepada ya lawan jenis, karena akan sangat tidak nyaman ya Bang. Betul. Nah, peran Kopri akan menjawab tantangan-tantangan itu. Jadi nanti kader-kader Kopri masing-masing komisariat Jakarta Timur bisa mengawal langsung menjadi advokasi sosial kekerasan perempuan dan anak di sekitar kita semua.
Jadi nanti di Harlah Kopri cabang PMI Jakarta Timur ke-54 akan ada launching, Bang. Ada launching. Launchingnya itu adalah sekolah advokasi tentang kekerasan perempuan dan anak yang goalsnya akan ke situ tadi, Bang. Ya, itu dia. Menarik sih sebetulnya. Menarik banget. Karena memang iya tadi kayak tadi ya, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk datang misal ke lembaga bantuan hukum misal, atau datang ke suatu tempat yang itu misal polisi atau bahkan Komnas Perempuan kemudian disambut dengan laki-laki atau lawan jenis gitu ya. Kayaknya sih sesuatu yang jadi agak bukan nggak nyambung sih, tapi ya di kantor siapa aja ada gitu kan, mau laki-laki mau perempuan ada, tapi kalau disambut kemudian disuruh cerita ya apa yang terjadi dengan mbaknya tapi diomongin terhadap laki-laki, ini juga jadi perasaannya tuh nggak kena gitu loh. Kadang-kadang kan kalau perempuan sama perempuan tuh kan oke, lu tahu kan perasaan gue kan, kita sama-sama perempuan nih misal gitu kan, itu lebih ngena gitu loh. Dan kebetulan memang Kopri ini menjadi ini ya, 12 kampus di bawah PMI Jakarta Timur misal yang bergerak bareng dengan Kopri gitu, menjadi satu-satunya jalan solusi mungkin ya, menjadi salah satu jalan solusi bagi kalau kejauhan ke Komisi Perempuan misal atau Komnas Perempuan kejauhan, terus ke polisi juga mungkin nggak nyaman, bukan nggak aman ya, tapi nggak nyaman, ya bisa datang ke, nanti bisa ditengok sih ke Instagramnya ya, apa namanya Instagramnya? Instagramnya @kopripmiijaktim. @kopripmiijaktim. Itu ya, itu bisa di DM di situ, dan mudah-mudahan sih nggak dicuekin. Seperti yang sudah terjadi. Iya gitu ya. Tapi saya percaya bahwa Kopri juga gerak cepat karena memang ini menjadi fokusnya. Nah, Mbak Novi ada yang mau disampaikan? Mungkin sedikit dari saya. Semoga kasus Novia ini menjadi kasus yang menjadi pelajaran kita semua. Mungkin ini ada hikmahnya. Kalau misalnya seandainya kasus ini tidak menjadi viral, tapi ini sangat disayangkan ya, kenapa kasus ini menjadi viral setelah Mbak Novi Widyasari ini sudah tidak ada lagi gitu bersama kita. Tapi ini akan menjadi hikmah untuk kita semua, bahwasanya kita harus lebih hati-hati lagi terhadap sekitar kita, lebih waspada lagi, dan harus lebih peka yang mana yang membahayakan, yang mana yang menyenangkan dan lain-lain, yang akhirnya nanti kita bisa lebih menjaga atau protek kepada diri kita sendiri. Oke, menarik betul obrolan kita terhadap darurat perempuan malam ini atau hari ini bersama Mbak Novi. Tapi gini, catatan kali ini, perempuan itu calon ibu dari setiap anak penerus bangsa dan dunia ini. Kalau perempuan itu udah dirusak, kita nggak tahu gimana masa depan bangsa dan dunia ini. Saya Adri Zulfianto, di luar mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi